Maka sekarang teh banyak waktu yang hilang orang tua dengan anak. Betul? Orang tua lebih banyak begini sama anak. Ujungnya anak lupa untuk mendengar orang tua. Karena menurut dia orang tua bukan sahabat yang baik buat dia. Ujungnya banyak anak yang lebih betah di luar rumah daripada di rumah. Betul? Kadang izin bagi anak, aku mah lebih enak di luar rumah. Di rumah mah mama teh cerewet. Di rumah teh mama nggak ngerti perasaan aku tuh. Gara-gara begitu, ujungnya anak melampiaskan pada perbuatan yang buruk. Nauzubillahimin. Dua saja bunda sayang. Satu, jadi contoh yang baik, siap. Dan yang kedua, doakan yang baik, siap. Bunda, suka terhadap idola kita boleh, tapi sewajarnya, sekedarnya. Ulangi, sewajarnya, sekedarnya. Kalau bicara tentang idola, harusnya kita mengidolakan sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Betul? Maka idola dalam hidup bagi kita seorang muslim tentu yang pertama harusnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bunda sebagai orang tua harus sering membacakan kisah atau sirah tentang para nabi di depan anak-anak kita, biar dalam bayangan dia yang jadi idola adalah apa yang bunda ceritakan. Betul? Ya sekarang kita juga tidak bisa menyalahkan, karena yang anak-anak kita lihat adalah gambar itu. Yang anak-anak kita tonton video itu. Betul? Yang dilihat gambar itu. Yang ditonton video itu. Maka wajar kalau kemudian dia suka beli merchandise orang. Betul? Maka justru pelajarannya di kita orang tua. Maka izin ya, untuk orang tua yang sekarang masih punya anak masih kecil, biasakan sebelum tidur dongengin kisah-kisah tentang Nabi. Pertanyaannya, bunda sering cerita itu sama anak? Kemana atuh? Nggak, sekarang mah bunda tesok macam-macam. Anak-anak malam nonton YouTube, bunda nonton sinetron. Ujungnya dua-duanya nggak ketemu. Terus bunda main larang aja, main gak boleh aja. Ya gimana anak tidak marah dengan sikap gitu, betul? Mungkin anak akan menyangka orang tua saya gak ngerti perasaan saya. Orang tua saya gak ngerti. Jangan hanya nyalahin anak, boleh jadi kesalahannya di kita sebagai orang tua. Lupa menghadirkan idola terbaik untuk anak-anak kita. Betul? Maka nasihatnya mohon maaf. Yang pertama untuk anak, boleh suka sama idola, tapi sewajarnya, sekedarnya. Betul? Jangan sampai ngorbanin A, ngorbanin C, B, uang habis buat sayang. Mending membeli sesuatu yang bermanfaat. Betul? Ya tapi kalau sekali-kali bolehlah. Sekali-kali boleh, tapi kalau berkali-kali sampai menghabiskan uang kita, bahkan kebutuhan kita tidak tercukupi gara-gara beli yang kurang bermanfaat, ujungnya tidak membawa kebaikan untuk kita. Betul? Nasihat untuk orang tua, tolong pastikan seperti apa kehidupan anak kita. Harus tahu idolanya siapa. Betul? Kalau anak kita udah punya uang, harus tahu dibelikannya untuk apa. Maka pada akhirnya, bagaimana cara orang tua mendidik anak dengan baik? Satu, harus jadi teladan dan contoh. Betul? Anak itu peniru yang paling hebat. Jadi anak biasanya ngeliat apa yang orang tuanya lakukan. Maka ada yang menyebutkan, kalau bunda bilang sama anak begini, "Nak, baca Quran." Tapi ibunya nggak baca Quran, rada hese, rada susah. Bunda nyuruh anak baca Quran, tapi bunda nggak baca Quran, susah nggak? Apa kata anak? Naon nitah abi, mama gitu baca Quran, betul nggak? Bunda bilang jangan main HP, ibunya main HP.
Liar tuh. Ada yang begitu di sini? Mana orangnya itu? Bunda bilang sama anak jangan main HP, ari mamanya main HP. Gimana anak mau nurut, betul? Sama kayak ayah, bapak suka bilang gini, nah ke masjid. Ari bapaknya nggak ke masjid. Susah nggak? Beda ceritanya kalau begini. Nah ke masjid, yuk bareng ayah. Enak gak? Bagus gak? Nah baca Quran, yuk baca bareng mama. Enak gak? Maka hati-hati. Jadi orang tua teh kudu jadi teladan dan contoh buat anak. Dan anak bakal ngelihat yang orang tuanya lakukan. Betul? Tiap malam bunda nonton sinetron. Cek anak teh, mama aku juga nonton sinetron wae. Tiap malam teh HP tangan kanan megang remote, tangan kiri pegang handphone. Ada yang begitu? Di sini ada. Yang mana orangnya itu? Iya gimana? Gimana mau anak kita dijauhkan dari sesuatu yang tidak baik? Bunda juga jadi orang tua nyontohin yang gak baik. Betul? Maka catat baik-baik. Solehkan dirimu sebelum solehkan anakmu. Betul? Didik dirimu sebelum didik anakmu. Banyak orang tua pengen punya anak soleh, tapi lupa jadi orang tua yang soleh. Betul? Maka contoh, jadi teladan, dan doakan. Kalau bunda udah bisa ngebimbing anak jadi baik, doakan yang baik-baik, insya Allah anak kita akan jauh dari keburukan. Kadang kita mah suka nggak sabar sama anak teh. Kamu mah ya, sudah mama kasih tahu mending nggak berubah-berubah. Dasar kamu mah mirip bapak kamu. Jadi marah sama bapaknya. Apa kaitannya? Kesal kadang-kadang. Lupa. Ternyata kelembutan hati seorang ibu itu bisa mengantarkan kebaikan untuk anak. Maka cara ngedidik anak tuh jangan kayak marah gitu ya. Dideketin, diusapin kepalanya. Suka gak begitu? Jangan bohong ya. Daa juga tahu. Bunda mah kadang sering marah-marahnya weh. Coba sekarang mah, sebelum dia tidur, datangi kamarnya, usap kepalanya, doain. Sering gak begitu? Maka sekarang teh banyak waktu yang hilang orang tua dengan anak. Betul? Orang tua lebih banyak begini sama anak. Ujungnya anak lupa untuk mendengar orang tua. Karena menurut dia orang tua bukan sahabat yang baik buat dia. Ujungnya banyak anak yang lebih betah di luar rumah daripada di rumah. Betul? Kadang izin, bagi anak aku mah lebih enak di luar rumah. Di rumah mah mama teh cerewet. Di rumah teh mama gak ngerti perasaan aku tuh. Gara-gara begitu ujungnya anak melampiaskan pada perbuatan yang buruk. Na'udzubillahimin. Dua saja bunda sayang. Satu, jadi contoh yang baik. Siap? Dan yang kedua, doakan yang baik. Siap? Semoga bunda bisa menjaga anak-anak bunda. Amin ya rabbal. Bunda, kalau kita ingin dijauhkan dari sesuatu yang tidak baik, maka sibukkan diri kita dengan sesuatu yang baik. Kalau kita pengen dijauhkan dari maksiat, maka sibukkan kita dengan amal yang sifatnya taat kepada Allah. Karena begitu rumusnya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kata Allah, aku ilhamkan kepada manusia dengan dua. Satu, kadang dia berbuat fujur, kadang dia berbuat takwa. Kadang dia berbuat buruk, kadang dia berbuat baik. Kadang dia salah, kadang dia benar. Berarti rumusnya, kalau kita pengen menghindarkan keburukan, sibukkan dengan kebaikan. Betul? Kadang anak kita izin ya, kenapa lebih sering nonton yang kurang baik, sibuk dengan yang kurang baik, atau meren ini mah ya, mungkin karena anak kita sedikit untuk menghadirkan kebaikan. Punten, mohon maaf. Dulu zaman saya kecil masih ada tuh istilahnya sekolah agama setelah sekolah SD. Ada nggak? Dulu namanya apa ya? Apa? Madrasah.
Jadi dulu teh pulang jam 1, jam 12. Kalau tidak salah teh jam 2 berangkat ke madrasah. Betul nggak? Sore juga masih ada ngaji. Bahkan malam juga masih ada ngaji. Punten, sekarang mah Aa melihat hal itu sudah mulai nggak ada ya. Jarang mungkin ya. Mungkin masih ada tapi jarang. Dulu waktu zaman kita kecil, Bang Bodo kecil. Bang Bodo pernah kecil kan? Pernah sih gitu. Pernah kecil kan? Dulu Bang Bodo juga suka ngaji gitu kan? Ngaji apa Iqra 6. Iqra 6. Jadi Saya masih pulang ingat. SD teh berangkat ngaji. Iya, Masih inget? ada 2 guru ngaji saya. Iya. Ada dekat rumah sama yang agak jauhan. Agak jauhan. Itu pulang sekolah benar tuh. Bener kan? Pulang sekolah. Jadi kita tuh nggak ada waktu buat dalam tanda kutip main berlebihan karena sibuk dengan yang baik-baik. Betul? Maka pada hal ini Ahilman satu ingin memberikan gambaran tentang bagaimana menghadirkan kebaikan untuk anak kita biar anak kita nggak sibuk dengan hal yang buruk. Yang kedua, mungkin ibu nasehatin anak tapi pelan-pelan. Pelan-pelan. Jangan langsung bilang, "Mama kemarin lihat HP kamu." Oh. Emang mau tahu passwordnya? Jangan. Mama teh nggak suka ya kamu pak. Wah, udah bilang gini, "Nak, kamu tahu nggak kemarin Mama dapat cerita." Jadi gunakan cerita orang lain untuk menggambarkan apa yang bunda nggak suka buat anak. Kenapa Ahilman tahu? Karena anak saya semuanya perempuan. Anak saya yang pertama kelas 6 SD, yang kedua kelas 1 SD, yang ketiga 4 tahun, yang keempat 8 bulan. Semuanya perempuan. Dekat-dekat Bu ya. Hebat ya Bu ya. Dan saya banyak belajar dari anak-anak saya yang perempuan. Yang saya pahami, perempuan itu satu bunda. Perempuan itu maunya didengarkan. Jadi saya jarang untuk bercerita banyak sama anak saya. Saya lebih sering anak saya yang bercerita banyak sama saya. Setelah dia cerita, baru saya masukin. Tambah lagi kalau mau keren. Satu, anak perempuan tuh maunya didengarkan. Dan yang kedua, maunya diperhatikan. Jadi saya kalau mau nasihatin anak saya, ajak jalan-jalan dulu, beli dulu apa yang dia mau, baru saya nasihatin. Anak saya perempuan, yang pertama, kadang ada pertanyaan yang bikin saya juga suka pusing jawabannya. Contoh ya, ini pertanyaan anak saya ya. "Ayah, kenapa sih harus pakai kerudung?" Apa jawabannya? Pusing kan? Saya bilang, tutup aurat, nanti auratnya kalau terbuka nanti masuk neraka. Itu yang paling gampang kan jawabannya kan. Apa jawaban dia? "Emang ayah udah pernah ke neraka?" Sain tuh. Bingung. Ustadz loh, ini ustadz. Ternyata jawabannya jangan begitu. Saya baru tahu. Dengerin dulu pendapat dia, kasih dulu apa yang dia mau, baru masuk. Saya bilang, "Teteh seneng gak kalau ayah kasih sesuatu?" "Seneng." "Teteh tahu gak dari siapa ayah punya rezekinya?" "Dari Allah." "Gimana caranya agar Allah ngasih sama kita?" "Kita harus ngikutin maunya Allah." Ternyata teh, pakai kerudung itu, nutup aurat itu perintah siapa? Allah. Maunya siapa? Allah. Kalau teteh ngikutin maunya Allah, nanti Allah kasih apa yang teteh mau dalam hidup. Berarti menurut dia, kalau dia tutup aurat, Allah makin sayang sama dia. Dan kalau sayang sama dia, dia minta apapun pasti dikasih sama Allah. Lebih lembut hatinya. Dan ujungnya dimanapun pakai kerudung. Mau tidur pakai kerudung. Karena menurut dia itu sesuatu yang berharga, yang membuat Tuhannya mencintai dia. Jadi harus ada trik dan triknya sama anak zaman sekarang, Mak. Betul? Apalagi anak sekarang mah dikit-dikit Google. Betul nggak? Kalau kita salah, tuh mama masalah, baca Google. Jadi anak sekarang mah bener-bener kitanya kudu sabar. Jadi pelan-pelan nasihatin anak kita, semoga bisa diterima dengan baik. Tepuk tangan buat bunda yang sudah bertamu. Iya, baik.